Pada tahun 1997, semua negara mengalami krisis moneter. Banyak perusahaan yang bangkrut karena keadaan tersebut. Sebuah perusahaan alkohol raksasa nomor satu di Korea Selatan yaitu Gukbo yang sedang mengalami kesulitan keuangan pada saat itu. Kekhawatiran semakin meningkat atas masa depan merek soju yang sangat masyarakat Korea Selatan cintai. Seorang analis keuangan bernama Inbom yang merupakan lulusan Universitas Negeri Seoul dan Universitas Chicago diminta untuk presentasi di depan para petinggi sebuah perusahaan pembiayaan yang bernama Solquin mengenai beberapa profil perusahaan di Korea yang sedang menuju kebangkrutan. Inbom menyarankan untuk mengakuisisi perusahaan minuman alkohol nomor satu di Korea yaitu Gukbo kepada para petinggi Solquin. Gukbo terancam dinyatakan pailit karena gagal bayar hutang atas 6 anak usaha utamanya sebesar 8,25 miliar won dalam surat perjanjian terhadap 9 lembaga keuangan. Pemerintah juga enggan turun tangan untuk menyelesaikan masalah perusahaan itu. Walaupun saat pemilihan presiden, Gukbo merupakan salah satu penyumbang terbesarnya. Kejatuhan Gukbo tidak terlepas dari kebijakan pemilik perusahaan yang bernama Suk, yang berambisi atas ekspansi perusahaan yang gegabah. Suk masih tidak percaya bahwa perusahaan yang dipimpinnya akan mengalami kebangkrutan di saat itu. Ia merasa soju adalah minuman alkohol nomor satu di Korea Selatan. Suk menyuruh Direktur Pyo untuk meminta salah satu firma bantuan hukum Mumyong, yang salah satu pengacara terkenalnya adalah Ko Yung-mo. Suk disarankan oleh Ko untuk meminta mediasi batas waktu perpanjangan bayar hutang kepada hakim pengadilan. Hak pengelolaan penuh 100% utuh masih berada di tangan Suk selama waktu itu. Ujar Ko yang katanya sistem itu masih baru untuk diterapkan. Jika mediasi tersebut disetujui, jadi selama kurun waktu 5 tahun Gukbo hanya membayar bunganya saja pada saat proses restrukturisasi anak usahanya dan melikuidasi aset. 5 tahun setelahnya, mereka berkewajiban untuk mencicil bayar pokoknya. Jika mereka tidak bisa membayar, maka kreditur akan mengajukan kebangkrutan perusahaan. Ko juga menyarankan agar Gukbo segera mencari perusahaan konsultan untuk membantu membayar hutang mereka, karena sebagian besar kreditur lebih memilih untuk membayar hutang dibandingkan membawanya ke meja pengadilan. Suk pun setuju seketika semua saran yang disampaikan oleh Ko dan mempercayakan kepada Mumyong semua urusan hukum Gukbo. Inbo mendarat di negaranya sendiri yaitu Korea Selatan dengan misi untuk mengakuisisi Gukbo yang sedang kesulitan keuangan. Ia dijemput seseorang yang bernama Baek Sung In atas suruhan Direktur Solquin cabang Hong Kong yang bernama Gordon. Inbom pun langsung tancap gas dengan mobil pribadi Sung Bin menuju makro building tempat Gordon berada. Mungkin di sini Sung Bin kesal atas tingkah laku dari Inbom yang seenaknya memakai mobil pribadinya. Akhirnya, Solquin pun membuka kantor barunya di Korea Selatan untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan yang mau pailit. Gordon telah membaca laporan Inbom bahwa incaran mereka adalah Gukbo. Gordon juga merasa aneh mengapa perusahaan dengan penjualan alkohol nomor satu di Korea Selatan itu sampai mengalami kesulitan keuangan. Menurut pemberitaan di media, Gukbo mengajukan komposisi dan berencana untuk membayar hutang kembali. 회장님을 첫 고객으로 모시게 되어서 영광이라고 하십니다. Singkat cerita, Gordon bersama Inbo mendatangi Suk untuk mengajukan sebagai perusahaan konsultan dalam pembayaran hutang Gukbo. Gukbo merupakan klien pertama dari Solquin di Korea Selatan karena memang mereka baru membuka perwakilannya di sana. Suk langsung menyuruh Direktur Pyo untuk mengadakan jumpa pers, lalu mengumumkan bahwa Solquin sebagai konsultan mereka. Mungkin dengan begitu, para kreditur merasa tenang terhadap Gukbo. Inbom meminta Suk untuk memperlihatkan semua dokumen mengenai kondisi Gukbo kepadanya. Itu yang membuat Suk bertanya besar kepada Pyo. Apakah Pyo yakin akan menunjukkan semua dokumen rahasia perusahaan kepada Solquin, sampai-sampai harus menjual 12 anak usaha Gukbo dari total 20? Inbom berujar mereka harus menganalisis secara menyeluruh mengenai perusahaan Gukbo. Mereka harus membayar lebih dari 2 triliun won untuk memenuhi kewajiban hutang dalam 5 tahun. Suk akan setuju menunjukkan semua dokumen rahasia perusahaan jika Solquin mau menandatangani dokumen kontrak legal. Namun Gukbo sampai saat pertemuan itu belum menandatangani kontrak konsultasi terhadap Solquin.
Inbom dengan janji manisnya akan mencegah keruntuhan Gukbo, serta akan melindungi Suk atas kendali perusahaan. Assets, financial conditions, cash flow, market. Di balik itu semua, Solquin mempunyai rencana untuk melahap Gukbo. Mereka mengatur strategi dengan mendirikan perusahaan lain bernama Stone Investment. Melalui perusahaan tersebut, mereka akan membeli sebagian besar saham Gukbo, dan dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi pemegang saham terbesarnya. Untuk proyek tersebut, Solquin telah menyiapkan uang sebesar 100 juta dolar untuk membeli obligasi Gukbo sebanyak 30% yang dijual sangat murah saat itu. Semakin hari, pihak Solquin sangat intens mendatangi Suk dan Pyo. Mereka sangat percaya dengan apa yang disampaikan oleh Inbom. Sampai-sampai Direktur Pyo sangat dekat dengan Inbom, ia sudah terkena rencana jebakan dari Solquin. Pyo mengajak Inbom untuk keliling pabrik yang memproduksi soju dan dipersilakan untuk mencoba soju buatan pabriknya. 굉장히 부드럽죠. Inbom penasaran dan menanyakan mengapa Direktur Pyo begitu loyal terhadap perusahaan. Jawabannya sangat sederhana, karena ia sangat menyukai soju. Hampir setiap malam, Inbom selalu mabuk bersama Direktur Pyo. Selepas bekerja, mampir ke kafe dan menikmati soju sampai larut. Pengadilan pun menyetujui permintaan komposisi Gukbo, diizinkan untuk menunda pembayaran hutang selama 5 tahun. Nyaris saja Gukbo mengalami keruntuhan, sedikit kelegaan atas bantuan dari firma hukum Mumyong. Proses restrukturisasi anak usaha Gukbo telah selesai. Ko menyarankan untuk memangkas gaji karyawan sebesar 20%. Direktur Pyo tidak setuju dengan hal tersebut karena akan membebani kehidupan karyawan yang banyak cicilan. 국보 채권으로 경영권 확보가 가능해요? Inbom menyuruh bawahannya untuk mengecek semua hubungan antara Gukbo dan para kreditur, sementara Suk menyuruh Pyo untuk mendirikan perusahaan lain atas namanya sendiri, dengan memanfaatkan uang hasil penjualan aset anak usaha Gukbo. Tentunya itu melanggar aturan yang ada, karena uang tersebut seharusnya digunakan untuk membayar kewajiban hutang Gukbo. 다 떠나서 채권 자기 거래는 큰 범죄입니다. Sebenarnya Pyo menolak perintah tersebut, namun Suk selalu mengungkit balas jasa yang telah ia berikan kepada keluarga Pyo. Sungbin ingin membeli obligasi dari Gukbo dan sebagai permulaan hanya 10% saja dan akan mendapatkan harga jual 13%. 그때까지 왜 봅니까? Sampai saat itu Suk dan Pyo tidak menaruh rasa curiga terhadap Solquin yang sebenarnya punya rencana tidak baik. Sementara para karyawan terus berdemo di depan perusahaan, menuntut agar perusahaan Gukbo segera melunasi semua hutang-hutangnya. Pyo masih berharap bahwa Gukbo akan pulih kembali menjadi perusahaan yang sehat. Ia menaruh kepercayaan penuh kepada Inbom. 감격 같은 거 좀 했어. 뭐 이렇게 많이 샀어요? Cara licik yang Inbom terapkan adalah membeli sebagian besar obligasi anak usaha Gukbo yang berada di luar negeri. Dengan begitu, Gukbo tidak bisa mudah bereaksi terhadapnya. Nilai tertinggi anak usahanya di luar negeri adalah Gukbo Jepang. Untuk membayar hutangnya mau tidak mau, Gukbo harus menjualnya. Inbom akan mengatur agar Gukbo menahan sampai mereka mengakuisisinya. Sebenarnya perusahaan bir Osaka tertarik untuk membeli Gukbo Jepang. Namun ada laporan bahwa ada gugatan terkait kepemilikan Gukbo Jepang tersebut oleh kreditur Hong Kong. Ternyata kreditur Hong Kong yang dimaksud adalah perusahaan Solquin sendiri yang menjadi konsultan dalam pembayaran hutang Gukbo. Bagaikan disambar petir di siang bolong, Pyo sungguh sangat tidak percaya akan hal itu. Mengapa Solquin menusuk mereka dari belakang? Pyo pun menyadari bahwa Solquin telah mengetahui semua obligasi mereka di luar negeri, padahal Solquin sendiri yang menyarankan Gukbo Jepang untuk dijual kepada Osaka Beer, tetapi malah mereka menyabotasenya. Solquin mengincar semua kendali Gukbo, oleh karena itu mereka berbuat demikian jahatnya kepada kliennya sendiri. Pyo tidak habis pikir kenapa Inbom begitu liciknya. Setelah mereka melihat semua dokumen rahasia perusahaan malah ditikam dari belakang. Menurut Inbom, semua transaksi tersebut adalah legal, mereka lakukan dengan cara yang sah. Memang sedari awal Solquin mendekati Gukbo hanya ingin menguasai perusahaan tersebut dengan cara yang licik. Pyo mengingatkan Inbom bahwa sebagian besar kreditur Gukbo adalah orang Korea Selatan. Tidak mudah begitu saja merebut Gukbo berpindah ke tangan asing.
Solquin pun mengadakan pesta kecil-kecilan atas keberhasilan mereka mengelabui Gukbo selama 5 tahun belakangan, khususnya Pyo dan Suk. 결국 재판으로 가야 되는 거야? 쏠킨 놈들이 Tidak ada yang bisa membatalkan aplikasi pengajuan komposisi di pengadilan atas penangguhan pembayaran hutang Gukbo. Ko menyarankan untuk menggunakan opini publik agar Gukbo tidak bangkrut. Sejumlah kreditur akan menentang kebangkrutan. Suk terus menyuruh Pyo untuk membeli obligasi dengan menggunakan uang perusahaan untuk mengamankan jika Gukbo benar-benar bangkrut. 확실히 세계적인 투자회사는 다르네. Saran dari Ko benar-benar dijalankan oleh Pyo dan Suk, yaitu mencari dukungan publik masyarakat Korea Selatan demi menyelamatkan Gukbo dari kebangkrutan. Pyo juga membeberkan praktik kecurangan yang dilakukan oleh Solquin selama menjadi konsultan Gukbo. Sementara Inbom juga melakukan presentasi mengenai kebobrokan Gukbo kepada publik. Perusahaan besar yang pengambil keputusannya hanya di tangan satu orang saja. Kedua belah pihak masing-masing melakukan pembelaan diri di media. Inbom, Sungbin, dan Gordon melakukan diskusi untuk mendepak Suk dari kendali perusahaan Gukbo. Inbom mengetahui ada dana gelap yang mengalir dari Gukbo ke pemilihan presiden. Hal tersebut dapat menyeret Suk ke jeruji besi, lalu mereka dapat mengambil Gukbo dengan mudah. Namun Gordon mempunyai rencana lain, yaitu mendekati Mumyong sebagai penasihat hukum yang ditunjuk oleh Gukbo selama proses restrukturisasi. Mereka akan dijadikan mitra bagi Solquin demi merebut kembali Gukbo dari tangan Suk. Sebenarnya, Inbom tidak setuju akan rencana tersebut karena akan membahayakan mereka sendiri dengan adanya politik kepentingan. Please have a seat. Akhirnya, Solquin pun diterima sebagai klien dari Mumyong. Mereka bekerja sama untuk merebut Gukbo dengan cara licik. Mumyong akan menarik diri sebagai penasehat hukum, dan mereka akan menggunakan firma hukum lain sebagai boneka di pengadilan melawan Gukbo. Ko akan berusaha memaksa Gukbo menyatakan kepailitannya dan menempatkannya di jalan rencana Solquin. 매우 우수한 기업입니다. 97년에 출시한 탑 Kali ini di persidangan Solquin diwakili oleh firma hukum bernama Tuke. Sementara Mumyong menarik diri dari Gukbo di sidang pertamanya. Pihak Solquin membeberkan semua keburukan dari kepemimpinan Suk selama memimpin Gukbo, mulai dari mengambil keputusan sendiri, memakai keuntungan perusahaan untuk membeli obligasi perusahaan lain, padahal berkewajiban membayar hutang. Rupanya, Pyo telah membocorkan hal tersebut kepada Inbom selama mereka dekat. Hal itulah yang menjadi senjata Solquin di persidangan. Selain itu, Mumyong juga berperan penting dalam membocorkan semua rahasia Gukbo di depan pengadilan. Suk pun marah besar kepada Pyo, karena dua lembaga konsultan mereka menjadi pengkhianat membocorkan rahasia perusahaannya. 그걸 사주한 쏠킨 새끼들 언론에 달까먹여. Pyo pun merenungi nasibnya sendiri dan Gukbo di ruang kantornya. Perusahaan yang sangat ia cintai harus jatuh ke tangan asing. Malam itu Pyo menulis surat pengunduran diri dari Gukbo karena tidak ada lagi yang dapat ia perbuat demi mempertahankan Gukbo dari kebangkrutan. 네 말대로 Direktur Pyo pun menelpon Inbom. Jika ia benar-benar mau mengambil Gukbo, maka harus benar-benar menjalankannya. Tetapi Solquin mengambilnya dengan cara licik lalu menjualnya demi keuntungan semata tanpa memperdulikan hal lainnya. Pyo memikirkan nasib karyawan setelah Gukbo benar-benar dinyatakan bangkrut. Itulah yang menjadi beban berat baginya. Karena sudah putus asa, Pyo mencoba untuk bunuh diri dengan melompat dari atas pabrik. Untungnya Pyo masih selamat dan segera dibawa ke rumah sakit. Namun itu menjadi pemberitaan yang membuat malu Suk. Okay, so when Gukbo enters the M&A market, the competition is curious. Setelah Gukbo dinyatakan bangkrut, Solquin selama mungkin menahan akan menjualnya agar harganya bisa naik berkali-kali lipat. Inbom dijanjikan akan menjadi kepala cabang Solquin di Korea Selatan jika harga jual Gukbo mencapai 3,2 miliar dolar. Inbom menelpon Pyo dan memberikan saran kepadanya agar ia meminta son dokumen dari pengadilan, lalu meminta daftar kreditur pro kebangkrutan kepada firma hukum Tuke. Kemudian Tuke akan mengirimkan fake dokumen ke pengadilan. Kemudian pada saat di sidang, Pyo harus menanyakan kepada hakim untuk mengkonfirmasi asal fake tersebut. Seperti yang mereka tahu bahwa kasus tersebut adalah sedang ditangani oleh Mumyong, Tuke hanyalah lembaga hukum boneka mereka.
Inbom menyatakan mengapa Mumyong memprioritaskan Solquin kepada Ko, padahal mereka telah menjadi penasehat hukum Gukbo. Apakah di dalam hukum dibenarkan untuk mengkhianati kliennya sendiri demi keuntungan uang semata? Dalam sidang kedua, penasehat hukum membeberkan bahwa alamat fake Tuke dan Mumyong adalah sama. Hal itu menjadi senjata Gukbo untuk pembelaan diri. Sepulangnya dari rumah sakit, Pyo didatangi oleh Inbom. Mengapa Pyo rela mati-matian dalam mempertahankan Gukbo? Di malam percobaan bunuh dirinya, ia mengingat anak dan istrinya telah pergi meninggalkannya. Hanya perusahaan itulah yang dekat dengan dirinya. Jika kehilangan Gukbo juga, maka Pyo merasa hidupnya tidak ada artinya lagi. Inbom mengatakan bahwa perusahaan adalah hanya tempat untuk mencari uang, tidak peduli dengan cara apapun, yang penting tetap menghasilkan. Inbom berjanji setelah Gukbo laku terjual, maka ia akan menjadi manajer Solquin cabang Korea Selatan dan akan memberikan pekerjaan kepada Pyo. Inbom pun memberikan sebuah foto dirinya bersama Hakim dan Ko. Ia menyarankan agar Pyo menggunakan foto itu untuk mendekati Hakim lalu membujuknya dalam pengambilan keputusan. Dalam pemberitaan media, Suk ditahan karena meminjam sejumlah uang atas nama perusahaan melalui perhitungan yang curang. Di samping itu, Suk juga terbukti melakukan penggelapan sejumlah uang sebesar 15 miliar won. Pyo menunjukkan foto yang diberikan Inbom kepada Suk, yang sedang mendekam di dalam penjara. Rencananya adalah untuk menekan Hakim agar mengambil keputusan sesuai kemauan Gukbo, namun tidak membawa foto tersebut ke dalam persidangan. Namun, tidak sesuai rencana, Suk melalui pengacaranya malah menampilkan foto tersebut di dalam persidangan. Hal tersebut membuat Pyo merasa khawatir kepada Inbom dan membuat hakim persidangan harus segera diganti. Padahal sebentar lagi hakim tersebut akan menjadi hakim di Mahkamah Agung, malah harus kehilangan kesempatan tersebut. Gordon sebenarnya telah mengetahui siapa penyebar foto tersebut, namun ia masih bersikap biasa terhadap Inbom. 국보가 제기한 쟁점 사안에 대하여 Semua tuduhan Gukbo terhadap Solquin tidak terbukti cukup kuat, walaupun hakimnya telah diganti sekalipun. Hakim memutuskan bahwa Gukbo dinyatakan bangkrut saat itu. Walaupun semua perlawanan dan bukti telah ditunjukkan oleh Gukbo di dalam persidangan, hal tersebut sangatlah lemah. Tentunya, Pyo sangat menyesali keputusan hakim tersebut. Ia merasa kena tipu lagi oleh Inbom. 원장님 인터뷰 한번 부탁하겠습니다. Selepas persidangan, Pyo menemui Inbom. Pyo menyampaikan kekesalan dan kekecewaannya bahwa ia sangat bodoh mudah percaya kepada Inbom begitu saja. Dari awal bertemu ternyata memang sifatnya selalu sama, yaitu membohongi dan memanfaatkan kelemahannya. Perusahaan adalah hanya tempat mencari uang, jadi carilah yang dapat melampaui perusahaan. Itu adalah kata-kata terakhir yang Inbom sampaikan kepada Pyo. Malam harinya, Solquin mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan mereka. Gordon menyebutkan semua nama orang yang berjasa atas kemenangan tersebut. Namun sangat disayangkan, nama Inbom tidak disebutkan olehnya, karena ia dianggap sebagai pengkhianat perusahaan. Gordon pun malah menyebut nama Ko dari Mumyong sebagai orang yang paling berjasa atas pengambil alihan Gukbo ke tangan Solquin. I'd like to introduce a very important person tonight. Hal tersebut tentunya membuat Inbom sangat kecewa. Rupanya, hakim juga mengetahui bahwa yang membocorkan fotonya adalah Inbom. Inbom mendapatkan surat penangkapan di malam pesta tersebut atas tuduhan penggelapan dan intimidasi. Remember the contract you signed before coming to Korea? Keesokannya, Gordon menjenguk Inbom di penjara. Mengapa semua itu dilakukannya, padahal Solquin sudah dinyatakan menang di pengadilan. Hakim Koh adalah orang yang memasukkan Inbom ke dalam penjara karena ia sangat kesal terhadap Inbom yang telah merusak reputasinya menjadi hakim di Mahkamah Agung. Gordon mengatakan Solquin akan tetap membayar gaji dan bonus kepada Inbom. Mungkin itu suatu penghiburan semata kepadanya. 그렇잖아. 그 정도 버는 거 아닌 거지? Pyo menjenguk Suk di penjara. Obligasi yang telah mereka kumpulkan sebanyak 230 miliar won selama ini. Suk menyuruhnya untuk menginvestasikan uangnya ke obligasi lainnya. Namun Pyo menolaknya saat ini karena sudah muak selalu mengikuti kata-katanya. Pyo akan memanfaatkan uang tersebut untuk dikelola sendiri sebaik-baiknya. 후보의 비핵심 계열사 매각을 시작했습니다. Solquin dapat menjual Gukbo dengan harga tertinggi senilai 3,4 miliar dolar, membuat Gordon dan petinggi lainnya sangat senang.
2 tahun telah berlalu, Pyo mampu membangun pabrik soju dari uang obligasi yang ia kumpulkan atas suruhan Suk walaupun masih skala kecil. Teman-temannya yang berpengalaman di pabrik Gukbo ikut membantunya dalam membuat soju yang halus dan segar. Di hari itu, Inbom telah keluar dari penjara. Ia menyempatkan diri mengunjungi pabrik milik Pyo. Rencananya, Inbom akan terbang ke Hong Kong. Salah seorang temannya mendapatkan bukti bahwa Solquin mendobrak tembok Cina, istilahnya melakukan bisnis kotor. Gordon telah memecatnya, jadi dia mengambil semua berkas untuk melakukan balas dendam, dan Inbom akan membantu temannya melawan Solquin. Pyo tetap menjalani kehidupannya dengan usahanya sendiri, menghasilkan soju terbaik walaupun belum bisa menandingi soju buatan Gukbo. Sampai di sini, film pun berakhir.